Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasawwafa bil kamalati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizati wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alati wa zidalibul munkarati. Amma ba'du, hurmatan sedaya para jamaah Masjid At-Taqwa yang kasih Allah nanti membuat pelajaran kajian kitab Qabil Tuhyan di Syekh Nawawi bin Omar ingkang saking kitab Syu'abil Iman Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushi. Saderipun Fatihah dimatang mu'alif hadrat batas-batas yang bertahan saking mu'alif di para guru sedaya. Usul hadrat kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Omar wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i wa jami' syekhina wa mu'alifatina wa batawamun alaina. Syairullahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipun teman rupiah awal atau pertama mungkin nomor sekawan nomor tangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syamsin la syu'ab fadutahu hadi buyutun min kitabil qushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi ma dara syamsun fis samai wa anjumu imanuna bid'un wa 'ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadli ya'dumu. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yafnal 'alamu. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yafnal 'alamu. Imanlah kalian, imanlah kamu dengan Tuhanmu dan malaikatmu serta kitab-kitab Allah. Iman kepada para nabi dan hari kerusakan alam. Baik, kita nomor 6. Baik, kita nomor kalsel. Imanlah kamu dengan Tuhanmu dan para malaikat, beberapa kitab, beberapa nabi dan hari kerusakan alam. Dzakara an-nadhimu fi hadzal baiti khamsa syu'abin fasyu'batul ula al-imanu bi anna Allah ta'ala wahidun la syarika lahu fardun la mithla lahu samadun la nadda lahu azaliyun qaimun abadiyun daimun la awwala li wujudi wa la akhira li abadiyati qayyumun la yufnihi al-abadu wa la yughayyiruhu al-amadu bal huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu munazzahun 'anil jismiyati laisa kamitslihi syai'un. Musonif utai pengarang menjelaskan wonten ing setunggal bab nomor gangsal menika wonten gangsal cabang iman. Ada 5 cabang iman ingkang dipun sampaikan wonten ing
bait nomor kalsan. Sahabat iman ingkang nomor sepeda, iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi anggenipun ngimanaken kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk mempercayai, mengimani, membenarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Apa yang dimaksud esa? Tidak ada yang menyekutukan baginya suatu apapun. Hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluknya, sementara Allah tidak butuh kepada makhluknya. Yang kedua, Allah adalah zat yang tidak ada yang bisa membandinginya. Dari zaman azali, zaman dikatakan oleh guru kita, zaman adanya sebelum sesuatu itu ada. Zamannya ada sebelum sesuatu itu ada. Jadi dikatakan dan mengatakan zaman sadurunge biyen. Itu apa itu sadurunge biyen. Allah adalah zat yang berdiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lainnya, baik makhluknya. Walaupun ada istilah dalam sebuah Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia, tetapi Allah tidak butuh untuk disembah oleh jin dan manusia. Maka kemudian bagaimana mengartikan ayat itu? Maka manusialah dan jinlah yang membutuhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkaian kata pun harus ternyata Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali manusia dan jin membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti artinya sampai kadang-kadang mengartikan yang salah, bisa menjadi sebuah salah. Kecuali illa liya'budun, kecuali mereka menyembah kepada Allah, berarti seolah-olah Allah butuh untuk disembah. Arti yang seperti ini perlu diluruskan, bahwa Allah adalah zat yang awal kemunculannya, di mana awalnya tidak dibatasi. Berbeda dengan makhluk. Makhluk atau ciptaan Allah ada awalnya dengan pembatasan awalnya. Misal kita lahir tanggal berapa, tanggal sekian, jam sekian, hari apa, hari sekian, tahun sekian, itu ada awalnya. Tetapi Allah ada dengan sesuatu yang awal tanpa pembatasan awalnya. Kapan? Ya udah entah kapan. Nikula awal al-wujudi wala akhirul abadiyati, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala abadi, zat yang terakhir dengan tanpa keterbatasan keterakhirannya. Jadi sampai nanti terakhir, kapan terakhir nggak ada batasannya. Jadi abadi selama-lamanya. Berdirinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dirusakkan oleh waktu masa yang abadi. Jadi Allah tidak akan rusak, selama-lamanya tetap berdiri terus dan tidak merubah sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zaman kelangunannya. Walaupun terus selama-lamanya tidak rusak dan tidak berubah. Beda dengan makhluk, seiring dengan pergantian zaman makhluk itu akan rusak atau mungkin akan berubah, semakin menua, semakin menua, semakin menua. Pada saatnya nanti kemudian rusak. Apapun itu makhluk tidak ada yang abadi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala keabadiannya tidak akan berubah dan tidak ada masa rusaknya. Allah adalah zat yang pertama dengan tanpa dibatasi oleh permulaannya, dan Allah adalah zat yang terakhir yang tidak dibatasi dengan keakhirannya. Allah yang nampak zahir
tetapi tidak bisa diperlihatkan oleh makhluknya, Allah yang batin tetapi Allah itu tetap ada. Allah dibersihkan dari sesuatu yang jismiyah. Artinya apa? Allah tidak bisa diserupakan dengan sesuatu yang sama dengan makhluknya. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika di Al-Qur'an banyak kalimat-kalimat yang menjebak, sehingga ketika salah menafsirkan akan membahayakan. Dalam contoh surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam Al-Qur'an disebutkan, diterjemahkan, ada yang menerjemahkan Allah yang Maha Rahman bersemayam di arsy. Kalimat bersemayam ini akan mengarahkan, menggiring pada kita sebuah pemikiran, oh berarti Allah itu punya tempat. Seandainya Allah kok punya tempat, berarti Allah itu membutuhkan tempat. Di mana jika Allah itu membutuhkan tempat sama dengan makhluk Allah yang butuh tempat. Misal Allah kok butuh tempat seperti hanya manusia atau makhluk itu butuh tempat, berarti Allah itu lemah dengan membutuhkan sebuah tempat. Jika Allah sudah butuh tempat dan Allah lemah, maka di mana kemahagungan Allah Subhanahu wa taala turun. Bahkan ada yang menjelaskan sampai ketika Allah itu menurunkan sama dengan makhluknya, maka dikatakan itu musyrik. Ketika kita bisa mengartikan kok seperti itu, akan membahayakan oleh pola pikir kita. Seolah-olah Allah punya tempat. Ada lagi, yadullahi fawqa aydihim. Yadun itu artinya tangan. Ada yang mengartikan tangannya Allah di atasnya tangannya kaum. Ketika Allah kok diartikan punya tangan, walaupun ada yang mengatakan kan tangannya Allah beda dengan tangannya manusia atau makhluknya, tetapi tetap ketika kalimatnya tangan, maka seolah-olah Allah itu punya anggota tubuh. Kalau Allah punya anggota tubuh, berarti Allah sama dengan makhluknya yang punya anggota tubuh. Jika Allah kok sama dengan makhluknya, maka status Allah sudah turun sama dengan makhluknya. Menyetarakan status Allah dengan makhluknya, ini sudah termasuk musyrik. Maka laisa kamitslihi syai'un. Paling enak Allah seperti apa? Ya enggak seperti Allah. Seperti apa? Udah Allah ya Allah, selesai. Tapi kalau kita berpikir terlalu jauh tentang Allah, maka bisa terjerumus. Maka ada istilah pola untuk membatasi jangan terlalu jauh manusia berpikir tentang Allah. Maka ada kaidah tentang cabang iman yang jumlahnya 50. Allah wujud di dalam mukhalafatu hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmun hayasama basyara qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Menulis kembali pun tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Silakan kalian berpikir sejauh mungkin tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan kamu berpikir terlalu bebas tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpikir terlalu bebas tentang Allah, maka akan bahaya. Kasus ini kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini wonten sekalipun kaum satu kelompok yang namanya pun Mu'tazilah atau istilah lain Mujassimah. Jadi terlalu bebas berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Lazim cabang iman ingkang dipun sebataken nomor kaping kalih wa syu'batu tsaniyatu al-imanu bil malaikati bi anna saddaqa bi wujudihim wa bi annahum ibadun mukramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna
Wahum ajsamun latifatun dawatu arwahin ja'alallahu lahum quwwatan ala tasyakkuli bi isykalin mukhtalifatin hasanatin. Sahabat iman ingkang nomor kabar kali ingkang dipun sebataken nazam syu'abil iman daimam itukian ingkang nomor kami kangsal iman dumateng malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Pinten jumlahipun malaikatipun Allah kuwasa sanget. Ananging ingkang kedah dipun hafal, kedah dipun pahami malaikatipun Allah ingkang kedah dipun hafal jumlahipun wonten sedasa. Pripun caranipun mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kados dene panjenengan membenarkan mengimani dengan adanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bila malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala inggih menika hamba-hamba ingkang dipun mulyakaken. Para malaikat boten nate maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun perintahaken dipun lampahi, belum pernah dan tidak pernah mereka melanggar atau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah jisim-jisim yang lembut. Jisim berarti suatu bentuk. Malaikat punya bentuk, tetapi bentuk itu sangat halus sekali. Berkatakan latifatul, lembut sekali, sampai manusia yang punya bentuk yang kasar tidak bisa melihat malaikat yang sangat lembut sekali. Malaikat punya roh, dan Allah menjadikan para malaikat mempunyai kekuatan, di mana kekuatan para malaikat mereka bisa menyerupai dengan berbagai serupaan yang berbeda-beda yang bagus-bagus. Artinya bahwa Allah memberikan kekuatan para malaikat bisa menyerupai siapapun bisa diserupai oleh para malaikat. Bahkan dalam berbagai kisah hadis Rasulullah SAW, malaikat bisa menyerupai manusia dengan bentuk yang bagus. Mereka hadir di hadapan para nabi, hadir di hadapan para Nabi Muhammad dan para sahabat dengan bentuk yang bagus rupanya. Bisa ditemukan dalam hadis Arba'in Nawawi dan hadis nomor kali. Cabang iman ingkang nomor 3. Sampun jam kangsal lewat 7 menit dipun nasihaken bejangan mugi-mugi wonten manfaatipun kita sedaya tansah pikantuk nikmati Allah Subhanahu wa taala keparing yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, putra wayah ingkang barokah. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa qinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa qinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'ana ومن الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر الحمد الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دائما برحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا كثيرا وعملا تقبل ورزقا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشى وعمل لا
الخوف ودعائنا يسمع اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلماتنا ومن له حق علينا وعليهم وذريتهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والطير اللهم طول عمرهم وصلح جسدهم وحسن خلقهم وأحسن صوتهم وأحسن لسانهم بقراءة القرآن والحديث ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. والله المستعان على طريق الهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.